Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpinnya. Yuk, siap, gerak. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Adinda, Adi Nugroho, Afdan, Aida. Untuk pertemuan yang kedua, saya akan menyampaikan tentang Asmaul Husna. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan dulu sama siswa-siswi semua. Asmaul Husna itu apa toh? Jadi dengan nama-nama Allah ini ya pastinya nanti akan mendapatkan manfaat untuk kita semua, akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, ya pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah yang kedua Husna. Asma itu apa? Nama. Kemudian Al-Husna? Kalau digabung jadi apa? Ya, nama-nama yang baik apa? Dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya. Kemudian cara mengenal Allah yaitu dengan cara memahami isi-isi Asmaul Husna. Apalagi kita dapat menerapkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai bukti keagungan Allah, ya, kata Asmaul Husna ini diambil dari Quran surat apa? Toha ayat 8. Artinya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini ya membuktikan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, yaitu berjumlah 99. Asmaul Husna. Sifat Allah juga kita pelajari nantinya setelah pertemuan saat ini. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi kelulusan atau kompetensi dasar kita untuk mencapai materi ini, yang pertama adalah kita meneliti secara lebih mendalam tentang pemahaman Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis makna Asmaul Husna dari Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Kemudian juga akan menjelaskan makna isi dari Asmaul Husna. Nah, nanti kita akan kupas semuanya lebih mendalam biar kita nantinya bisa mengaplikasikan dalam diri kita masing-masing. 180 dengan hadis terkait sesuai dengan kaidah Islam. Kemudian yang ketiga adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyebut sifat-sifat Allah. Nanti akan kita bahas setelah membahas Asmaul Husna. Kemudian dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis ya sifat-sifat Allah dengan baik sesuai dengan syariat. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, saya akan menanyakan dulu beberapa hal tentang Asmaul Husna. Yang pertama, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik. Kemudian ada berapa sih jumlahnya Asmaul Husna? 99. Nah, apakah dari kalian ada yang sudah menghafal Asmaul Husna? Ada yang sudah?
Ada yang belum? Ya. Ada yang hafal? Ada yang belum? Gitu ya. Dalil-dalil tentang Asmaul Husna ini ada banyak, namun saya ambil salah satunya saja, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ada yang bisa baca? Siap? Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nah, terima kasih. Aplaus. Oke, terima kasih. Ayat yang tadi sudah dibacakan ya menjelaskan tentang Asmaul Husna, bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian dari ayat tersebut juga dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad melalui hadisnya, hadis sahihnya, yaitu dari hadis riwayat Baihaqi. Nah, siapa ini yang mau membacanya? Oh ya, silakan. Artinya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga. Sesungguhnya dia itu maha ganjil menyukai pada sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat Baihaqi. Kekal ketika semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Jadi semua makhluk Allah akan dimusnahkan, dimatikan, dihancurkan. Kemudian nanti akan dihidupkan lagi, ya kan? Contoh, ya, nanti yang peniup sangkakala namanya siapa? Ya, dari malaikat ini, ya, nanti tiupan sangkakalanya ada berapa kali sih? 3 kali, ya. Yang pertama yaitu adalah untuk menghancurkan seluruh alam. Hancur, bumi digonjang-ganjingkan, gunung berterbangan, ya kan? Nah, itu adalah kiamat kubro, kiamat besar. Ya. Sekolah masih lanjut nggak? Enggak ya, udah berhenti ya, pensiun selamanya. Nah, kemudian dari situ tiupan yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua adalah untuk mematikan seluruh makhluk. Ketika sudah dihancurkan seluruh alam, apakah sudah mati semua? Belum. Maka ada tiupan sangkakala yang kedua, yaitu adalah untuk mematikan seluruh makhluknya. Ya. Baik itu manusia, hewan, jin, iblis, malaikat, ya, semua dimatikan dulu. Ya. Kemudian tiupan sangkakala yang ketiga adalah untuk membangkitkan, ya, semuanya dibangkitkan. Jadi saya katakan di mana? Pada mahsyar, dikumpulkan di sana. Ya. Nah, dari situ, ya, maka tidak ada yang akan hidup dari periode di dunia sampai ke dalam akhirat kecuali hanya Allah. Ya, semuanya mati. Gitu. Nah, itulah ketujuh asma Allah yang kita bahas pada pertemuan kali ini.
untuk Asmaul Husna agar kita lebih lebih dapat menghafalnya lagi, yang sudah hafal bisa lebih lebih hafal lagi, yang belum hafal atau masih setengah-setengah. Kemudian di sini ya, saya akan menyampaikan tentang beberapa Asmaul Husna. Yang pertama yaitu adalah Al-Karim. Al-Karim artinya apa? Maha mulia. Jadi Allah ini mulia. Allah ini agung. Ya, Allah ini tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah. Manusia sekalipun juga tidak bisa disejajarkan dengan Allah. Ya, karena sifat-sifatnya atau asma-asmanya jauh lebih tinggi daripada makhluknya. Ya. Nah, dari Al-Karim ini Allah juga menyampaikan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Ya. Jadi jelas bukti di dalam firman-Nya. Ya, di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu adalah Al-Amin. Amin. Apa itu Al-Amin? Menurut bahasa Al-Amin berasal dari kata apa? Amina. Amina. Yang artinya Pembenaran, ketenangan hati dan aman. ya kebenaran atau aman tadi. Jadi kita sebagai makhluk Allah merasa aman. Ya. Kemudian ayatnya juga sudah jelas di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, jadi mendapatkan rasa aman karena sudah tahu jalan yang sudah diberikan oleh Allah. Bagaimana sih cara menuju surga? Bagaimana sih kita bisa tergelincir ke dalam neraka? Maka itu sudah dijelaskan detail di dalam Al-Quran maupun dijelaskan di dalam hadis. Ya, maka ketika kita meninggalkan perintah Allah atau melakukan hal-hal buruk, ya, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya kan? Begitu juga sebaliknya, kalau kita beriman kepada Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, mengerjakan apa yang diperintahkan, dan meninggalkan yang dilarangnya, maka kita akan selamat nantinya, aman. Gitu ya. Yang kedua paham? Oke, kita lanjut ke asma Allah yang ketiga, yaitu Al-Wakil. Al-Wakil ini artinya apa? Nah, Maha mewakili atau memelihara. Ya. Di sini maksudnya bagaimana? Allah yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat. Makhluknya itu siapa? Apakah cuma manusia? Bukan, ada Hewan, ada tumbuhan, ada Jin, ada ikat, bahkan yang membangkang kepada Allah yaitu adalah iblis. Ya, iblis. Nah, ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62. Allahul khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu itu. Jadi tidak ada yang membantu Allah untuk menciptakan sesuatu, tidak ada. Ya. Hanya Allah yang mampu menciptakannya. Bahkan seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah Al-Matin. Al-Matin itu apa? Maha kukuh. Allah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Nah, jadi Allah ini maha kuat.
Ya, tidak ada yang melebihi kekuatannya. Di dalam Quran surat Az-Zariyat, ya, Az-Zariyat ini juga dijelaskan, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi dari ayat ini sudah jelas, ya, bahwa Allah itu memiliki sifat, Allah itu memiliki asma, ya, nama yang baik, yaitu adalah Al-Matin. Luas. Seluas apa? Alun-alun Temanggung? Enggak, ya. Seluas cintaku padamu, weh. Ngaco ya? Seluas apa? Ya. Bahkan jauh melebihi dari luasnya bumi, ya. Bisa dikatakan bahwa pada mahsyar ini adalah alun-alun Temanggung. Namun bumi adalah sebesar bola bekel. Tahu bola bekel? Tahu. Jadi pada mahsyar luas nggak? Luas. Sangat luas. Ya. Maka cukup nggak nantinya? Cukup nggak tempat itu? Cukup. Ya. Maka kita patut yakin, ya, percaya akan adanya asma Allah Al-Jami. Apalagi sudah Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 9. Ya. Moga dibacakan lagi. Mas Hakim. Artinya, ya gimana kami? Sesungguhnya engkau menurunkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Quran surat Al-Imran ayat 9. Ya, Allah sudah menyampaikan, ya, tentang apa kekuasaan beliau, kekuasaannya, ya, tentang Maha memulukkan. Tidak sulit bagi Allah untuk melakukan sesuatu, ya. Ketika Allah menginginkan, pastilah terjadi. Kun fayakun. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah asma Allah Al-Adl. Artinya Maha Adil. Ya, keadilan Allah bersifat mutlak. Tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Contoh, si A, dia lebih cakep, mana tak masuk ke rokok, tak masukkan suara aja, nggak bisa, ya, karena Allah Maha Adil. Siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka akan mendapatkan ganjarannya nanti di akhirat. Apapun kebaikan kita pasti juga akan dibalas nanti di surganya Allah. Gitu ya. Maka tidak ada yang tidak akan dibalas oleh Allah. Semuanya akan mendapatkan balasan. Jadi kita harus menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai kita menyalahi aturan-aturan Allah, baik itu ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh. Ya, maka kita harus berusaha lagi, lebih baik lagi. Apalagi setiap pagi kita selalu membaca apa? Ayat-ayat Allah, ya kan? Ya. Maka kita harus ingat kepada Allah, jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Jadi harus lebih baik lagi setiap harinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu adalah Al-Akhir atau yang Maha Akhir. Yang tiada sesuatu pun setelah Allah, ya, tidak ada setelah Allah. Kemudian dia Maha Kekal, tatkala semua makhluk hancur, Maha Kekal dengan kekekalannya. Jadi semua makhluk Allah akan. Oke. Sebelumnya, ya, kita baca Asmaul Husna bersama-sama terlebih dahulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah
Ya Jalilu ya Karimu ya Rakibu ya Mujib Wasi'u ya Hakim ya Bahudu ya Majid Ya Ba'ithu ya Syahid ya Hakku ya Wakilu Ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid Ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Wahid ya Ahadu ya Somad Ya Wahid ya Muqtadir ya Mu'akhir ya Awalu ya Akhir ya Akhiru ya Latif ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawafu ya Muntakim ya Afu ya Raufu ya Malikal mulki dan jalali wal ikram Ya Muqsitu ya Jami ya
Nah, itulah ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang jumlahnya tadi 99, yang alangkah baiknya kita dapat menghafalnya. Apalagi ya, kita akan mampu nantinya untuk mengaplikasikan dalam diri sendiri. Ya, itu akan jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, karena waktu sudah mau berakhir, maka kita lanjut di minggu depan. Ya. Namun sebelum masuk atau pergantian pembelajaran yang selanjutnya, ini ada tugas dari saya. Yang pertama adalah kalian tuliskan Asmaul Husna yang tadi kita bahas, ada 7 itu di dalam buku kalian. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara mengaplikasikan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tugasnya itu ya. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.